Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandra Sresta dengan NIM 221222643, mahasiswa program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal proyek non-skripsi saya yang berjudul Pengembangan Chatbot Rekomendasi Obat Berbasis Large Language Model di PT Harmonix Teknologi Pintar. Saat ini, kita berada di era di mana pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI memainkan peran besar dalam mendorong efisiensi dan inovasi di berbagai sektor layanan digital, termasuk di bidang kesehatan. Salah satu bentuk implementasi AI yang semakin populer adalah chatbot. Chatbot hadir sebagai solusi modern untuk menggantikan layanan pelanggan konvensional dengan sistem yang otomatis dan responsif. Chatbot mampu memberikan pengalaman interaksi yang cepat dan efisien. Khususnya di sektor kesehatan digital, masyarakat semakin membutuhkan akses terhadap informasi medis yang tidak hanya cepat, tapi juga valid dan dapat dipercaya. Disinilah chatbot menjadi sangat relevan. Untuk menghasilkan chatbot yang lebih cerdas dan kontekstual, kami menggunakan metode Retrieval Augmented Generation atau RAG. Metode ini menggabungkan kemampuan pencarian informasi dengan model generatif, sehingga jawaban yang diberikan bisa lebih akurat dan sesuai konteks keluhan pengguna. Dengan mengintegrasikan chatbot ke dalam sistem health tech, kita tidak hanya menjawab kebutuhan informasi medis, tapi juga menciptakan nilai tambah dan keunggulan digital yang strategis bagi perkembangan bisnis. Untuk manfaat secara teknis, sistem ini merupakan implementasi nyata dari teknologi Natural Language Processing atau NLP yang dipadukan dengan metode Retrieval Augmented Generation. Dengan pendekatan ini, sistem mampu menghasilkan rekomendasi obat yang relevan secara otomatis berdasarkan keluhan pengguna. Teknologi ini memungkinkan proses pencarian informasi dilakukan dengan cepat dan kontekstual, sehingga sangat ideal untuk diterapkan dalam platform layanan kesehatan digital. Dari sisi non-teknis, chatbot ini memiliki manfaat langsung bagi masyarakat umum, salah satunya sebagai media edukasi awal terkait penggunaan obat, yang pada akhirnya dapat membantu meningkatkan literasi kesehatan digital bagi instansi atau organisasi layanan kesehatan. Sistem ini bisa memperluas jangkauan layanan secara digital, memberikan pengalaman yang lebih personal bagi pengguna, dan tentu saja membangun kepercayaan terhadap layanan yang mereka sediakan. Untuk peran kontribusi, eh, saya berperan sebagai full stack developer sekaligus project eksekutor yang dimana saya bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap proses pengembangan sistem mulai dari awal hingga akhir. Kontribusi saya dimulai dari tahap perumusan ide, analisis kebutuhan pengguna, kemudian dilanjutkan dengan perancangan arsitektur sistem chatbot yang menjadi inti dari proyek ini. Saya juga menyusun dan melakukan processing terhadap dataset obat yang digunakan sebagai dasar sistem rekomendasi. Dari sisi teknologi, saya mengimplementasikan metode RAG atau RAG yang menggabungkan pencarian dokumen menggunakan Faiz dengan model NLP untuk menghasilkan respon yang relevan. Untuk tampilan sistem, saya mengembangkan antarmuka chatbot menggunakan framework Streamlit, sekaligus melakukan integrasi antara front-end dan back-end agar sistem berjalan secara utuh dan responsif. Selanjutnya, saya juga melakukan pengujian sistem dan evaluasi berdasarkan hasil uji coba, serta melakukan perbaikan jika ditemukan kekurangan. Semua proses ini juga saya dokumentasikan dalam laporan proyek magang. Selanjutnya, untuk alur pengembangan produk, berikut merupakan alur pengembangan produk yang saya jalankan selama proyek magang. Proses ini dibagi dalam 5 tahap utama yang bersifat iteratif, mulai dari pertama adalah tahap onboarding, di mana saya melakukan setup ide dan lingkungan kerja, serta eksplorasi model LLM, dan pustaka Hugging Face sebagai fondasi awal dalam memahami ekosistem teknologi yang digunakan. Lalu masuk ke tahap pemahaman proyek yang terdiri dari eksplorasi data dan penentuan metodologi. Di sini saya mulai memahami karakteristik data serta merancang pendekatan teknis yang akan digunakan dalam proyek. Tahap berikutnya adalah prototyping. Di tahap ini saya melakukan proses data cleaning dan ingestion, dilanjutkan dengan prompt engineering, implementasi pipeline kerja, serta pembangunan sistem rekomendasi berbasis RAG
Kemudian setelah sistem berjalan, saya melakukan evaluasi terhadap performa model untuk memastikan akurasi rekomendasi yang dihasilkan. Setelah prototipe selesai, saya masuk ke tahap integrasi front-end. Ini mencakup pembuatan tampilan antarmuka menggunakan Streamlit, integrasi model NLP ke dalam UI, serta evaluasi antarmuka dan fitur di sisi pengguna. Kemudian terakhir adalah tahap pengujian yang meliputi pengujian fungsional, kemudian pengujian sistem secara keseluruhan, dan yang paling penting adalah user acceptance test untuk memastikan sistem diterima dengan baik sesuai dengan kebutuhan pengguna. Melalui tahapan yang sistematis ini, saya memastikan bahwa sistem yang dikembangkan tidak hanya berjalan secara teknis, tapi juga usable dan relevan secara praktis. Selanjutnya, berikut adalah seluruh daftar fitur yang telah berhasil dikembangkan dalam sistem chatbot saya. Yang pertama adalah fitur Home. Jadi halaman Home ini merupakan tampilan awal yang ditampilkan kepada pengguna saat pertama kali mengakses sistem chatbot rekomendasi obat berbasis web. Kemudian halaman ini didesain dengan tampilan antarmuka yang sederhana dan informatif untuk memberikan kesan pertama yang mudah dipahami. Pada bagian atas terdapat menu navigasi yang berupa tombol Home, konsultasi, riwayat, tentang, dan logout, serta informasi nama pengguna yang sedang aktif. Kemudian di bagian tengah halaman ditampilkan kalimat ajakan tanya keluhanmu, temukan obat yang tepat, menjadi tagline utama sistem pesan ini untuk mengarahkan pengguna untuk mulai berinteraksi dengan chatbot dalam menemukan rekomendasi obat yang sesuai dengan keluhan yang dirasakan. Kemudian terdapat tombol bertuliskan apa keluhanmu yang menjadi pintu awal untuk menuju ke fitur konsultasi. Secara keseluruhan, halaman Home ini berperan sebagai pengantar yang menyampaikan tujuan utama sistem kepada pengguna, serta mengarahkan mereka untuk memulai proses konsultasi obat secara efisien. Selanjutnya ini bagian sign up. Jadi halaman sign up ini merupakan fitur yang disediakan bagi pengguna baru untuk melakukan pendaftaran akun sebelum dapat mengakses fitur-fitur utama dari sistem chatbot rekomendasi. Pada halaman ini diminta untuk mengisi 3 field utama, yaitu username, password, dan konfirmasi password. Terdapat icon mata di sebelah kanan kolom password yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan atau menyembunyikan karakter yang diketik, sehingga dapat meminimalkan kesalahan pengetikan. Kemudian setelah semua data terisi, pengguna dapat menekan tombol daftar untuk menyelesaikan progres registrasi. Jika pendaftaran berhasil, pengguna akan diarahkan untuk melakukan login, dan halaman ini juga dilengkapi dengan navigasi menu di bagian atas yang konsisten dengan halaman lainnya. Selanjutnya ini bagian login. Halaman login juga menampilkan 2 elemen utama, yaitu kolom input untuk username, dan password, serta sebuah tombol bertuliskan login, dan terdapat juga icon mata di kolom password yang berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan karakter yang diketik. Jadi halaman ini juga fungsi utama sebagai pintu masuk ke dalam sistem, di mana pengguna yang sudah memiliki akun atau sudah melakukan sign up dapat memasukkan data akun mereka untuk melakukan autentikasi. Jika informasi yang dimasukkan benar, maka pengguna dapat masuk ke dalam sistem dan mengakses seluruh fitur yang tersedia. Selanjutnya ini fitur pertama, konsultasi chat. Jadi halaman konsultasi ini merupakan fitur utama dari sistem chatbot yang digunakan untuk berinteraksi langsung dengan pengguna dalam memberikan rekomendasi obat berdasarkan keluhan yang diketik. Pada halaman ini, pengguna dapat menginput keluhan secara bebas dalam bentuk teks pada kolom percakapan yang tersedia. Sistem akan merespons secara otomatis dengan memberikan pertanyaan lanjutan atau langsung menampilkan hasil rekomendasi obat yang paling sesuai berdasarkan input. Tampilan halaman dibuat menyerupai antarmuka chat, di mana balasan dari chatbot muncul dalam bentuk bubble chat. Selain menampilkan nama obat, sistem juga menyertakan informasi penting seperti efek samping, perhatian khusus, dan peringatan penggunaan. Sehingga pengguna bisa lebih bijak sebelum mengonsumsi obat tersebut. Kemudian juga terdapat juga fitur penanda seperti sedang mencari rekomendasi yang memberikan pengalaman interaktif layaknya berbicara dengan asisten medis digital.
Jadi fitur ini sangat penting karena menjadi penghubung utama antara pengguna dengan sistem rekomendasi berbasis AI dengan alur komunikasi yang natural. Pengguna dapat dengan mudah menyampaikan keluhan tanpa harus memahami istilah medis, sementara sistem akan mengolah informasi tersebut dan mengembalikan hasil yang relevan secara cepat dan efisien. Selanjutnya riwayat konsultasi. Jadi halaman ini berfungsi untuk menampilkan seluruh hasil percakapan atau konsultasi yang telah dilakukan pengguna sebelumnya dengan chatbot. Setiap riwayat mencakup informasi keluhan yang diinputkan, usia, alergi jika ada, rekomendasi obat yang diberikan oleh sistem, serta penjelasan tambahan seperti indikasi, efek samping, perhatian khusus, dan peringatan penggunaan obat. Riwayat ditampilkan dalam bentuk blok informasi yang terpisah berdasarkan waktu atau sesi konsultasi, sehingga pengguna dapat dengan mudah meninjau kembali saran yang pernah diberikan. Fitur ini berguna sebagai dokumentasi pribadi bagi pengguna, terutama untuk melihat rekomendasi yang telah diberikan sebelumnya tanpa harus mengulangi proses konsultasi dari awal. Selanjutnya ada tentang, jadi halaman tentang ini berisi informasi pengenalan mengenai sistem chatbot yang diberi nama QuickMate Chatbot. Pada halaman ini dijelaskan bahwa QuickMate ini adalah asisten virtual yang dirancang untuk membantu pengguna menemukan rekomendasi obat berdasarkan keluhan, usia, alergi yang dimiliki. Jadi di bagian tengah halaman ditampilkan poin-poin tujuan QuickMate. Kemudian halaman ini juga memuat catatan penting bahwa QuickMate tidak menggantikan peran dokter, eh, dan jika keluhan berlanjut, pengguna tetap disarankan untuk berkonsultasi dengan tenaga medis profesional. Fitur ini bertujuan untuk memberikan edukasi awal juga kepada pengguna mengenai peran sistem serta batasan tanggung jawabnya. Selanjutnya di sini ada foto-foto kegiatan selama berlangsungnya kegiatan magang saya. Ini karena magang saya dilakukan secara online atau work from home. Ini. Kemudian sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.